Salam perubahan. Wow, ini menarik ya bahwa deklarasi Anies Baswedan dan Rano Karno di Pilgub Jakarta nampaknya masih belum menemukan titik temu ya antara Ibu Megawati dengan Anies Baswedan. Padahal ini sudah siap. Rano Karno sudah siap, Anies Baswedan sudah siap ya. Apa yang masih yang masih ada hambatan begitu kan? Ada apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kabarnya ini ditunda, bukan batal ya. Anies Baswedan dengan pasangan Rano Karno ini kabarnya ditunda ya. Ditunda mungkin akan ada gelombang keempat untuk pengumuman dari PDIP. Nampaknya kabarnya sih ada begitu banyak intervensi-intervensi untuk mengusung Anies Baswedan. Bisa saja ya, karena dengan adanya seperti ini maka yang terjadi di situ adalah ya bagaimana PDIP kalau dipretelin, nah begitu kan. Jadi saya kira PDIP tidak perlu takut. PDIP ini kan besar begitu kan ya. Para orang-orangnya di situ begitu kan banyak begitu. Sehingga saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Rano Karno ini benar-benar luar biasa. Kalau ini diduetkan. Tapi ya bagaimana lagi begitu kan. Satu sisi orang banyak melihat bahwa Anies Rano Karno ini akan gampang untuk mengalahkan Ridwan Kamil. Sedangkan Ridwan Kamil ini Kim Plus hari ini mereka berapa partai? 12 partai kok begitu kan. Sedangkan dari dari PDIP kan hanya satu. Simpatisan dan Anies Baswedan ini kan punya pendukung yang masanya sangat luar biasa. Sehingga saya menganggap bahwa inilah yang terbaik dan solusi terbaik sebenarnya. Tapi kalau mereka mengusung Ahok, terus kemudian Pramono dan Ahok, Pramono Rano Karno, mereka gak jauh begitu kan. Ya, saya kira untuk mengalahkan Ridwan Kamil, mereka harus berdarah-darah dulu. Tapi para pendukung-pendukungnya jauh begitu. Seperti pendukung dari PKS, Nasdem dan PKB tidak mungkin akan memilih PDIP. Saya kira ini secara logika begitu kan. Tapi inilah politik yang ada, tergantung dari Ibu Megawati ya. Realitasnya seperti Adian, ya, Deddy Storus begitu kan. Terus kemudian Hasto nampaknya lebih dekat kepada Anies Baswedan ya dibandingkan ya yang lain. Karena bagaimanapun ya PDIP ini harus benar-benar menang ya. Apalagi di Pilkada DKI Jakarta. Di Pilkada DKI Jakarta itu makan di tengah jalan, masuk gorong-gorong. Ya, makan di pinggir jalan ya yang harganya mungkin Rp7.000 itu pemberitanya sudah mendunia begitu kan. Artinya ini kan bagus begitu. Mengalah tidak kalah ya dengan presiden karena jantung di DKI Jakarta ini adalah jantung pusat barter bisnis ya terbesar di Indonesia. Jadi dikit-dikit Anies Baswedan misalnya lolos menjadi ya calon gubernur DKI Jakarta, terpilih ya semoga saja. Coba Anies Baswedan nonton bola aja di situ begitu kan ya, nonton bola aja sambil makan. Wah, itu sudah melihat bahwa representasi Anies Baswedan itu sudah ya memikirkan rakyat kecil begitu kan. Ya ini apalagi yang lain begitu kan, skala besar. Wah, ini bisa saja Anies Baswedan bisa kemenangan yang sangat luar biasa. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali yang menduetkan Anies Baswedan ini Rano Karno. Ini salah satunya ya. Pak Guru dan dosen dan Sidul ya. Ini mereka punya karya begitu kan. Apakah bisa Anies Baswedan dengan Rano Karno? Bisa walaupun mereka sudah mantan ya gubernur begitu kan. Sesuai dengan putusan dari PKPU yang ada ya. Bahkan dari ini begitu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bakal calon kepala daerah tahap ketiga siang ini. Ya ini ke tahap ketiga. Tapi ditunda ke tahap 4 kabarnya begitu kan ya. Kita tunggu saja. Bahkan cakep juga dirasa kombinasi ini bagus begitu kan ya. Mereka salah satunya adalah kekuatan mereka salah satunya adalah satu ya. Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta begitu kan. Kekuatannya sangat luar biasa. Itu satu. Yang kedua adalah masalah soal agamis dan nasionalis ya, representasinya juga kena. Anies Baswedan nasionalis, Rano Karno adalah nasionalis, Anies Baswedan representasi agamis. Itu kena begitu kan ya. Dari segi pemilih mereka pendukung PKS, pendukung Nasdem dan PKB mereka kan beralih dukungan kepada Anies Baswedan.
Ini yang saya lihat bahwa ya mereka kan punya kekuatan luar biasa PDIP ini. Itu satu begitu kan ya, apalagi ditambah dengan yang lain. Ya, kekuatan itu semakin ada. Makanya kalau Anies Rano Karno ini paling pas, solusi yang baik begitu kan. Secara etnis mereka Rano Karno lebih diuntungkan begitu kan, karena mereka adalah Betawi. Pendidikan ya apa namanya, pemilih pendidikan yang tinggi ya, rasionalitas tertinggi, yaitu para dosen mungkin akan memilih Anies Baswedan begitu. Jadi saya menganggap bahwa pertarungan politik yang ada di Pilkada DKI Jakarta ini bukan soal apa namanya, mengusung kadernya di situ begitu, tapi mengusung bagaimana caranya mereka bisa mengalahkan Kim, salah satu begitu kan. Tapi implementasinya adalah, tujuannya adalah tetap adalah negara begitu. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera, itu satu. Ya siapa lagi, Pramono misalnya, ya agak jauh mereka. Di Pilkada DKI Jakarta mereka tidak terkenal siapa Pramono begitu. Terus yang kedua adalah Rano Karno. Rano Karno misalnya orang nasionalis. Tapi mau diduetkan dengan siapa? Masa dengan Ahok sama-sama nasionalis? Ya jauh begitu kan. Sedangkan Ridwan Kamil itu bisa multifungsi. Nasionalis juga oke, agamis juga bisa oke. Apalagi wakilnya itu sudah agamis begitu. Saya kira poinnya mereka banyak. Apalagi Kim Plus sudah bersatu. Kan begitu. Makanya PDIP kalau diberikan kesempatan ya jangan sia-siakan. Kekuatan rakyat di situ sudah terbukti kemarin. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang dikawal ketat ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya. Ini sangat menarik ya beritanya. Ini pasangan Anies Rano Karno diumumkan PDIP pada gelombang keempat. Ngeri ya. Rencana pengumuman Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP ternyata ditunda. Tadinya berkembangan isu pasangan Anies Baswedan dan Rano Karno akan diumumkan PDIP ke publik. Ternyata ditunda, akan diumumkan menjelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah tanggal 27 Agustus 2024. Anies Rano Karno akan diumumkan bersama pasangan Cagup ya untuk Pilkada Jabar dan Pilkada Jatim pada gelombang keempat ini. Wah, ngeri kan? Bahkan dua akun PDIP Jakarta ya, Benteng yang Milenial ya, membuat joke bareng. Ya, info mesin waktu ya, info ya, mau langsung ke tanggal 27 Agustus ucapnya ya. Anies Baswedan berkunjung ke markas PDIP Jakarta. Bahkan ya di sana Anies ditemani Tom Lembong tampak tersenyum. Ya kita lihat saja bahwa apakah nanti ini akan ada begitu kan ya. Apalagi nanti di Pilkada DKI Jakarta ya sangat luar biasa. Salah satunya begitu ya di Pilkada DKI Jakarta, terus kemudian di Pilgub Jatim begitu kan, apakah mereka akan tetap berkoalisi kan begitu. Ya saya rasa apa yang kemudian dilakukan Anies Baswedan dan Rano Karno ini punya potensi begitu untuk memenangkan itu. Bisa dikalahkan ya mereka bisa dikalahkan begitu kan. Ridwan Kamil bisa dikalahkan. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira bagus begitu kan ya. Mereka bersatu ya untuk mengalahkan Kim. Ya itu aja begitu kan. Kalau ini dibiarkan Kim ini, wah bisa saja PDIP ini akan tidak bisa berlanjut begitu kan. Dalam artian ya tidak bisa ditinggal sendirian. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa ditonton di Khodari News ini.